Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya pada pertemuan hari ini untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam. Hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa dahulu kala perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya begitu sangat keras memperjuangkan bagaimana agama Islam. Peradaban Islam selalu mengalami naik dan turun. Sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol, Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Sensus penduduk pada tahun 2010 menyebutkan 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah tersebut, terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan adanya toleransi. Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyumbang peradaban Islam dunia. Dikemukakan oleh Profesor Azyumardi Azra Indonesia, sebagaimana harapan peradaban Islam. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan peradaban Islam. Selain itu juga, Indonesia memiliki stabilitas sosial, politik yang membantu perkembangan ekonomi. Keislamannya dinilai kaya akan peninggalan wasiat Islam, organisasi Islam, institusi pendidikan, pelayanan sosial dan budaya. Dengan semua ini, di tahun 2045, Indonesia dengan mayoritas Muslim menjadi representasi semangat etika Islam dan perkembangan peradaban. Sementara disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset, Dr. Imam Jati Widodo, peradaban Islam mendatang menjadi penting karena kita semua berada dalam posisi transformatif di mana perubahan yang dirasakan cukup besar. Menurut Imam, perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi informasi yang telah dirasakan tentu akan berpengaruh terhadap kebudayaan yang akan dibangun di masa mendatang. Sehingga peradaban yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan mestinya juga harus diantisipasi dari sekarang. Hadirin sekalian, para generasi milenial, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda menjunjung kembali, membangun kembali, merangkul teman-teman kita untuk senantiasa bisa menyebarkan agama Islam, bisa berdakwah meskipun hanya dilakukan terhadap orang-orang tertentu saja. Akan tetapi hal itu merupakan salah satu proses menuju Islam yang merdeka. Hadirin sekalian, agama merupakan tatanan kehidupan yang mengintegrasi manusia dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali manusia tidak merasa bangga kalau tidak beragama, bahkan merasa tersinggung karenanya. Agama diharapkan mampu menjadi motivasi menjadikan manusia yang dinamis, ulet, tekun, kerja keras, dan lain sebagainya. Indikator keberhasilan di era globalisasi, informasi dan era industri, seperti dikatakan oleh sejarawan Barat. Menganalisa tentang rahasia kemajuan Islam, ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu, pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Dalam kata lain, Islam juga bisa menerima pemikiran sehat atau radikal sebatas demi kemajuan peradaban Islam dan demi memperkarya hasanah keislaman. Pengalaman syariat Islam sama pentingnya dan memiliki prioritas yang sama dengan riset-riset ilmiah. Indikator keberhasilan agama dalam transformasi global tersebut adalah apabila manusia mampu menemukan hikmah dan pelajaran yang baik
sesuai dengan objek dakwah pada setiap ajaran yang diembannya. Perkembangan dakwah saat ini harus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban manusia. Dakwah Islam mampu mewarnai keseluruh aspek kehidupan. Di era globalisasi seperti ini, sekarang ini sudah barang pasti menjadi keharusan bagi juru dakwah untuk memanfaatkan segala bentuk teknologi yang ada untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran dakwah. Sebagaimana kita tahu, banyak sekarang media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bahkan YouTube. Banyak sekali para guru, para pendakwah yang mulai beralih dakwahnya menjadi dakwah digital. Seperti yang kita tahu, yang sangat terkenal ini yaitu media TikTok dan Instagram. Kedua media ini mungkin memiliki dampak positif dan negatif di era milenial saat ini, khususnya untuk para remaja Indonesia. Banyak yang mempergunakan kedua media sosial ini dengan baik, dan ada pula yang mempergunakannya dengan cara yang tidak baik. Tapi seharusnya sebagai remaja yang baik, kita bisa mengajak teman-teman kita bisa mengajak orang-orang terdekat kita untuk melihat cuplikan-cuplikan video singkat yang ada di TikTok, Instagram. Kemudian kita bisa membagikannya lewat Instastory, status WhatsApp, apapun itu. Dari situ, itu sudah merupakan suatu bentuk upaya yang kita lakukan dalam diri kita untuk bisa menyebarluaskan bagaimana indahnya Islam, bagaimana keunikan-keunikan yang ada dalam Islam, bagaimana arti-arti dari ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa artinya. Mungkin dari hal itu banyak orang-orang yang tidak tahu apa sih yang kita share, apa sih yang kita bagikan. Dari situlah muncul rasa penasaran kita sebagai seorang manusia untuk melihatnya, untuk mulai mendengarkannya. Dari situlah timbul rasa keingintahuan yang lebih atas apa yang telah disampaikan dalam video tersebut. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di era globalisasi membawa perubahan dan keuntungan besar dan luar biasa. Akan tetapi, di sisi lain perkembangan itu telah banyak menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan globalisasi tersebut, manusia membutuhkan alat kontrol sebagai petunjuk dalam kehidupannya yang dengan berbagai macam tantangan dan problematika yang ada. Para milenials saat ini perlu kita ketahui bagaimana begitu kerasnya, begitu kejamnya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperjuangkan, menegakkan Islam, bahwa kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya menanggapi kaum-kaum yang menentang bahwa apa yang Rasulullah katakan itu tidak benar. Mulai dari mereka dilempari oleh batu, ranting, bahkan api sekalipun tetap mereka hadapi demi menegakkan ajaran Islam, demi menegakkan agama Islam, bahwa kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari perjalanan dakwah mereka dari satu kota, dari satu negara ke negara lainnya, sampai akhirnya Islam menjadi agama yang mereka anut. Tentulah tidak mudah
untuk bisa mencapai proses hingga saat ini. Banyak sekali perjuangan-perjuangan zaman dahulu yang seharusnya patut kita apresiasi, patut kita bangun kembali agar dakwah ini tidak lenyap begitu saja. Seperti mana kita tahu bahwa saat ini banyak sekali milenial sekarang yang sudah mulai jauh mendengarkan dakwah Islam. Tokoh dahulu yang paling terkenal menyebarkan agama Islam adalah Wali Songo. Mereka menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan, melalui mendatangi kerajaan-kerajaan, memberikan perjanjian, hingga akhirnya mereka mulai dakwah yang awalnya mulai dari satu rumah ke rumah lainnya, hingga akhirnya bisa sampai saat ini. Maka dari itu kita harus menghargai jasa para Rasulullah terdahulu dengan cara memulai dari diri kita terlebih dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.